Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Kita berjumpa lagi lewat renungan pagi hari ini, Senin tanggal 8 Mei 2023. Tetap bersyukur dan andalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perikop Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 dikisahkan tentang orang sakit selama 38 tahun. Orang ini ada di serambi kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah belas kasihan atau rumah kemurahan hati. Mengalami sakit selama 38 tahun memang bukan gambar perjalanan kehidupan yang mudah. Selama sakitnya itu ternyata tidak ada orang sehat yang mempunyai belas kasihan untuk menolongnya masuk ke dalam kolam itu. Sementara untuk berusaha sendiri, ia kalah cepat dengan orang-orang sakit yang lain. Ia tidak berdaya dengan keadaannya. Kehidupannya ibarat kata peribahasa, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Namun pertolongan dari Tuhan tak bisa dirintangi atau dihambat siapapun. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong dan melepaskan orang yang berbeban berat. Begitupun orang yang sakit ini dalam segala perjuangan dan kerinduannya untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Melihat dan mengetahui perjuangan dan kerinduannya, Yesus peduli akan ketidakberdayaan yang dialaminya. Bagi orang-orang yang tidak berdaya seperti orang sakit ini, Yesus sendiri hadir menyatakan kemurahan hati dan belas kasihan. Yesus menyatakan kuasa yang menyembuhkan dan membebaskan. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika si sakit itu mengikuti kata-kata Yesus, seketika itu ia sembuh. Ia sembuh bukan secara fisik saja, tetapi ternyata ia pun mengalami anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sikap Yesus terhadap orang sakit ini sangat berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi. Mereka menegur si sakit itu karena memikul tilamnya pada hari Sabat. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesuslah yang menyembuhkan si sakit itu, maka mereka berusaha menganiaya Yesus dengan alasan Yesus melanggar ketentuan Sabat. Disitulah Yesus menyampaikan firman dalam renungan ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Orang-orang Yahudi menampilkan kehidupan mereka sebagai orang-orang munafik. Mereka lebih mementingkan legalisme peraturan daripada karya kasih bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, Sabat bukan membelenggu, tetapi membebaskan. Saudara, ketika kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup, kita tidak merasa berdaya, jangan berputus asa. Sebab ada Yesus yang mengerti dan peduli akan persoalan kita. Serahkan seluruh persoalanmu kepadanya, maka ia akan menyatakan kuasanya yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana Engkau Tuhan berkuasa dan mengasihi untuk melepaskan dan untuk menyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada orang yang sakit selama 30 tahun
dalam perjuangan untuk beroleh kesembuhan. Namun dia tidak berdaya. Bahkan ketika dia berusaha, ternyata ada orang yang lebih mampu untuk mendahului dia. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu. Orang sakit itu sembuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Begitupun kami Tuhan datang kepadamu, Engkau melihat, mengetahui apa yang ada dalam diri kami. Kami datang membawa beban yang berat kepada Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan, datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat, akan kuberikan kelegaan kepadamu. Berikanlah Tuhan kelegaan kepada kami, lepaskan kami dari belenggu ikatan-ikatan yang menyesatkan, yang memberatkan itu. Supaya di dalam kasih anugerah-Mu, kami melangkah lebih ringan dan ada jaminan kehidupan oleh kasih karunia Tuhan. Berkati kami semuanya beraktivitas sepanjang hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi mendatangkan kesejahteraan bagi kami semuanya. Sembuhkan Tuhan anggota jemaat yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburlah mereka yang berduka. Sertai kami Tuhan dalam pendidikannya, berikan hikmat surgawi, juga kepada mereka kesungguhan untuk belajar, agar harapannya tercapai dalam kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.